akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan, dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima menengah usaha. Menteri Keuangan, kami sadar apa yang kita berikan. Pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Saudara-saudara, kita harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat kita, para guru, para pekerja, para petani, para nelayan. Seluruh rakyat kita memerlukan kualitas hidup yang baik dan kualitas itu. Lalu tunjangan pensiun juga akan naik. Nah, tapi kita ini masih dalam rancangan. Bagaimana Anda melihat ini? Karena kalau saya lihat dari beberapa data, sejumlah fraksi DPR hal ini justru akan menyebabkan inflasi dan menyebabkan APBN lebih banyak lagi terbuang. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, terima kasih. Sebetulnya saya pribadi menyuarakan untuk kenaikan gaji daripada ASN ini. Saya sudah 6 bulan yang lewat menyuarakan agar pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap gaji para ASN. Nah, kemarin pada tanggal 16 Agustus, alhamdulillah ini merupakan kado, proklamasi barangkali bahwa Pak Haji ASN itu akan dinaikkan baik TNI dan Polri. Kemudian juga dikatakan, yang pensiunan baru 2 kali, menaikkan gaji untuk ASN coba telah ketika Pak SBY menjadi presiden, ada sekitar, kalau tidak salah 6 kali kenaikan yang dilakukan, dan kenaikan itu sangat signifikan. Hampir tiap tahun ada kekosongan, hampir tiap tahun melakukan, kalau saya tidak salah 6 kali, dan kenaikan itu adalah 2 digit, sedangkan Pak Jokowi hanya 2 kali melakukan kenaikan gaji terhadap ASN. Ini pertama adalah tadi dikatakan 2015. Dan sekarang adalah 2002, dan kenaikannya pun juga tidak signifikan, hanya 1 digit. Nah, ini tentu saya, dari fraksi Partai Amanat Nasional, memberikan apresiasi kepada pemerintah terhadap apa yang saya suarakan selama ini. Dapat ini adalah merupakan jeritan daripada para ASN TNI dan Polri. Jangan lihat TNI Polri di Jakarta, coba lihat di Papua, coba lihat di Sumatera dan lain sebagainya. Jadi kita ini melihat kacamata Indonesia, itu jangan Jakarta. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini, saya meyakini bahwa insya Allah nanti kita akan melakukan pembahasan anggaran baik, dan itu tentu akan dibicarakan lebih mendalam lagi. Walaupun pada hari ini ada dinamika di DPR tentang mempertanyakan kenaikan, kenapa dilakukan kenaikan. Pertama adalah terjadinya inflasi dari sekian tahun, berapa akumulasi kenaikan itu dibandingkan dengan kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah 8%. Kemudian daya beli masyarakat, terutama para ASN TNI dan Polri itu inflasinya, itu di samping inflasi adalah kenaikan harga barang. Daya beli ASN ini tentu bertergerus atau berkurang. Inilah menurut hemat saya, kenapa saya menyuarakan dari disaut oleh Bapak Presiden pada nota penjelasannya di dalam ATBN ini. Ya tak sampai, apa daya tak sampai. Kali ini dibalik janji 25 hasilnya lebih dari yang dijanjikan, berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, tanda-tanda transformasi, terutama transformasi mental pikiran dari para pejabat, para pemimpin. Terima kasih. Menteri Marwar Sirait memang ya, karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3.000 rumah ya kan? Tinggi target itu memang harus kita kejar, harus kita capai ya. Saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang. 3.000 seolah sesuatu yang sangat sulit dikejar memang. Asalnya dari office boy operator bisa dipasang enggak? Slide yang dia masih office boy gitu loh. Yang dia tidur di lantai gitu loh. Bisa dipasang gitu, menarik gitu. Kalau seorang office boy, dalam beberapa tahun, 9 tahun atau 8 tahun, kalau dalam 8 tahun dia bisa menghasilkan itu sebelum, jadi ada before and after. Ini sebelum, nah itu sebelum. Ya udah cukup, tutup-tutup itu foto itu. Beliau sekarang bisa menghasilkan keuntungan berapa? 120 miliar. Nggak pakai nyolong, nggak pakai korupsi. Ini adalah putra-putra Indonesia yang harus kita banggakan. Ini masa depan kita. Seorang yang sangat sederhana ini, tidak punya koneksi. Orang tuanya bukan apa-apa, tapi bisa sekarang menghasilkan 120 miliar setahun. Saudara-saudara, hai para koruptor. Aku ngomong ke situ ya koruptornya. Kalau ke sini kalian terus, hai koruptor. Hati-hati kau mencuri 5 masuk penjara. Luar biasa kau kerja keras, kerja kreatif, kerja dengan tulus ikhlas. Luar biasa saya jenderal. Saya hormat sama kau ini, warga negara yang
kita banggakan, saya percaya. Di mana-mana ada angga-angga, yang lain wawan-wawan yang lain, ya kamu boleh bangga karena kau kerja keras, dan engkau berhasil dalam 8 tahun, luar biasa terima kasih. Jadi saudara-saudara, dengan kekurangan kita, yang kita akui ya bahwa kekayaan bangsa kita terlalu banyak, yang hilang bocor sehingga rakyat kebanyakan kurang menerima manfaat dari kekayaan kita, dan itulah tekad saya dengan rekan-rekan saya Nana yang membantu saya. Tekad kita sekarang adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia untuk bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan, itu yang kita inginkan. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lihat fakta-fakta, angka-angka negara kita sangat-sangat kaya. Kebocorannya luar biasa, masih kita seperti ini. Saudara-saudara sekalian, bayangkan kalau kita bisa hentikan kebocoran itu. Saudara-saudara, saya bertekad untuk menghentikan kebocoran itu. Tadi saya bicara di salah satu partai politik, dan ini nanti saya sampaikan juga kepada penegak hukum. Masalah kita ternyata ya korupsi parah benar, dan korupsi akan kita perangi, dan saya ini berkeyakinan dan berharap bahwa pejabat-pejabat yang punya kekuasaan akan jera dan tidak mau tergoda untuk selalu lakukan korupsi, saya berkeyakinan. Karena rakyat kita sudah tidak mau terima lagi pemimpin-pemimpin yang korup. Rakyat kita jangan dianggap bodoh. Rakyat kita tidak bodoh, rakyat kita tajam. Dan sekarang ada teknologi, rakyat semua punya gadget. Saudara-saudara, iya kan? Jadi saudara-saudara, saya percaya. Tapi yang lebih parah adalah ternyata para pakar yang terhormat, para profesor ternyata yang masalah bagi kita adalah kesalahan sistem. Sistem ini yang memungkinkan kebocoran yang gila-gilaan, yang luar biasa. Karena sistem, karena itu kita harus berani memperbaiki sistem, saya percaya. Dengan penghematan kebocoran, dengan kita mengamankan kekayaan kita, uang bangsa Indonesia akan cukup. Uang ini kita akan investasikan dengan baik, hilirisasi, supaya penghasilan kita berlipat ganda, supaya kita bisa membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah, supaya akan dinikmati oleh rakyat kita, supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Itu tekad kita, dan saya yakin kita akan sampai ke situ. Saudara sekalian, saya percaya dan saya yakin, selama 3-4-5 tahun akan datang, kita akan membuktikan, ya, kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Kita akan kuasai kekayaan kita sendiri. Dan ini sudah mulai kita kerjakan dengan TNI, dengan Polri, dengan semua unsur sekarang. Aset-aset negara kita kuasai kembali. Tanah-tanah yang disalahgunakan kita ambil kembali. Perkebunan yang tidak sesuai aturan, yang melanggar hukum, akan kita kuasai sebagian, dan akan terus kita kuasai kembali. Saya bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, saya disumpah untuk itu, dan saya bertekad untuk melaksanakan itu. Dan rekan-rekan saya ajak, dan mereka bertekad juga berjuang bersama saya. Kita tidak akan mundur setapak pun. Kita akan melaksanakan sumpah kita kepada bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, dengan kita selamatkan kekayaan kita secara sistematik. Jadi saya minta profesor yang pintar-pintar, gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisa. Saudara-saudara, apalagi yang pintar matematik, lihat data-data analisa. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa. Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia. Ini segera harus kita rubah. Saudara-saudara sekalian, saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil. Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3. Iya kan Pak Purbaya? S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Syarli S3? Siapa lagi itu? Pak Haji S3 luar biasa, Pak Tito S3, Kapolri S3, luar biasa itu semua. Begitu banyak. Segala tidak bisa memperbaiki sistem. Kelewatan, ya ini adalah salah sistem. Kenapa mungkin bangsa Indonesia adalah bangsa yang terlalu baik, jadi banyak pakar-pakar kita itu sekolahnya di luar negeri, sekolahnya di barat. Dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu, yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa, barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Niscaya kalau kita ke sana belajar, ya kita harus waspada. Ya nggak semua yang diajarkan kita harus kita laksanakan. Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum. Saudara-saudara, sama sekali, saya berkali-kali saya katakan, Science Foundation gajakan kita untuk curiga bangsa lain, untuk membenci apalagi.
Saya hanya minta bahwa kita harus mengerti dan paham, jangan mengira. Bangsa lain kasihan sama kita, itu sangat naif. Ya dia mikirin diri dia sendiri, jangan mengira kita akan dikasihani. Tidak, saudara-saudara. Tapi hari ini yang penting adalah, sekali lagi kita buktikan kalau pemimpin bekerja dengan ikhlas, dengan tulus. Kalau pemimpin bekerja satu tim, kerjasama ya tidak egois, tidak bersaing negatif demokrasi. Artinya kita harus bersaing, tapi bersaingnya itu dalam pemilihan. Ya sekali 5 tahun kita bersaing harus bersaing dalam pemilihan umum bersaing, dalam pemilihan legislatif bersaing, dalam pemilihan kepala daerah bersaing. Bersaing itu baik, bersaing jangan bermusuhan, jangan dendam ya politik bersaing. Tadi saya katakan, bersaing kita semua mau menang. Nggak mungkin semua menang. Dalam sepak bola hanya satu yang juara umum, iya kan? Masuk semifinal final. Menang jadi saudara-saudara, kita harus paham itu. Politik kita harus politik yang dewasa. Politik kita harus politik Indonesia. Demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi yang penuh persaudaraan. Berbeda partai nggak ada masalah ya kan, kalah menang. Nanti yang menang ngajak yang kalah dukung yang menang karena kita semua harus bekerja untuk rakyat kita, saudara-saudara. Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam, saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka pemimpin di atas itu. Gontok-gontokan salah keliru. Kalau masih pakai paradigma lama, paradigma tahun 50-40-50. Itu paradigma pada saat itu. Pada saat itu perang ideologi. Sekarang kita sudah tidak perang ideologi lagi. Kita sudah sepakat ideologi kita ya Pancasila. Berseng, tidak ada masalah. Ya kan Gubernur DKI, partai lain nggak ada masalah. Saya bisa kerja sama-sama Pramono Anung bener kalau beliau nggak mau kerja sama. Beliau sendiri rugi, nanti rakyatnya marah sama beliau. Bener nggak sama? Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, kebetulan tapi kalau brengsek, saya usuk kau tapi saya yakin. Kau tidak brengsek tapi jangan salah. Saya tahu ada kader-kader Gerindra yang, ya kan begitu. Jadi bupati, wali kota apa itu istilahnya tuh bertatang bertenteng. Jadi saudara-saudara, terima kasih semua pihak bekerja keras sehingga kita mencapai